Melanjutkan materi sebelumnya adalah KD 3.1 Logika dan Algoritma bagian kedua. Pada bagian ini akan diawali dengan penggalian ide. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi logika, algoritma, dan bagan alir atau flowchart. Materi pertama adalah logika. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan manusia tidak dapat berpikir jernih dan logis. Dalam setiap keadaan, manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Materi logika pada pelajaran simulasi digital tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. Pola nalar deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Pola nalar induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus, Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus, Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi.
4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Materi selanjutnya adalah algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian masalah dengan baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian dengan baik, maka dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara terbaik. Contoh kasus masalah. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari, dia pergi ke sekolah dengan tidak sarapan terlebih dahulu karena takut terlambat sampai di sekolah. Kemudian terpikir oleh Dina untuk memecahkan masalahnya, yaitu bisa sarapan, hemat, dan tidak terlambat datang ke sekolah. Maka Dina memecahkan masalahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan dan men-set alarm. 2. Bangun subuh dan sholat. 3. Masak. 4. Mandi. 5. Sarapan. 6. Berangkat ke sekolah. 7. Finish. Contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Jadi, algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudocode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagan alir atau yang biasa kita kenal dengan flowchart. Pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa kelas 10 KD 3.1 Logika dan Algoritma bagian kedua telah selesai. Dan tunggu bagian ketiga di edisi berikutnya. Terima kasih.